Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi PKN kelas 11, bab 2, dengan judul Dinamika dan Sistem Demokrasi Indonesia. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti demos, yakni rakyat, dan kratos, yakni kekuatan. Sedangkan secara harfiah, demokrasi adalah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan warga negara. 3. Kebebasan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Terdapat suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan. 6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 7. Adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. 8. Jaminan hak asasi manusia bisa didapatkan. 9. Persamaan kedudukan di depan hukum. 10. Adanya peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. 11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 12. Kebebasan pers. Jadi ini adalah prinsip demokrasi dalam suatu negara. Macam demokrasi dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Sedangkan macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. 2. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila ini fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, di Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Ini adalah prinsip ideologi yang terdiri dari demokrasi liberal, komunis, dan demokrasi Pancasila. Kalau liberal itu ya demokrasi didasarkan atas individu suatu negara, artinya individu itu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekuasaan pemerintah itu terbatas. Sedangkan demokrasi komunis, demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Artinya, pemerintah itu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikannya dari demokrasi liberal. Jadi, kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Sedangkan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila. Makna demokrasi Pancasila itu dipakai di Indonesia karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Dari dulu, Indonesia itu menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan indikator demokrasi Pancasila itu ada beberapa hal. Yang pertama, akuntabilitas. Ada pertanggungjawabannya.
Kemudian ada rotasi kekuasaan, perputaran kekuasaan, yang mana adanya para wakil rakyat maupun pemimpin negara yang diganti setiap periode tertentu. Kemudian ada rekrutmen politik yang terbuka, adanya pemilu yang jujur, adil, bebas. Dan yang terakhir, ada pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya. Jadi hak dasar warga negara harus dapat terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah indikator demokrasi Pancasila di Indonesia. Sedangkan 10 pilar demokrasi Pancasila diantaranya adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung HAM, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, demokrasi yang menjamin otonomi daerah, demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi yang dengan kesejahteraan rakyatnya, dan demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sedangkan sejarah demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Nah, konstitusi yang dipakai pada periode ini adalah UUD 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan, masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Tapi pada demokrasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, hak politik menyeluruh tanpa adanya diskriminasi ras, agama, suku. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi oleh KNIP. Yang ketiga, adanya maklumat wakil presiden dengan terbentuknya sejumlah partai politik. Sejarah demokrasi di Indonesia pada periode kedua, yakni demokrasi pada periode 1949 dan sampai 1959. Konstitusi yang dipakai pada periode ini itu ada dua, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 itu dari UUD 1945 berubah menjadi konstitusi RIS, sehingga bentuk negara dari kesatuan berubah menjadi serikat. Ini pada periode kedua bagian pertama. Sedangkan bagian kedua berubahnya dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi berubah dari serikat balik lagi menjadi kesatuan. Demokrasi yang dipakai pada periode ini adalah demokrasi liberal. Periode ketiga yaitu tahun 1959 sampai 1965. Konstitusi yang dipakai itu ialah UUD 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi terpimpin. Nah, pada periode ini, Badan Konstituante membawa Indonesia ke persoalan yang lebih pelik, karena landasan konstitusional tidak punya kekuatan hukum tetap, hanya sementara. Maka Insinyur Soekarno pada periode ini mengeluarkan dekret presiden. Isi dekret presiden 5 Juli 1959 ialah 1. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sedangkan periode keempat, demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998, ini konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945. Dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada periode ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin.
Jadi, pada masa ini tuh berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak diikuti oleh kemampuan memberantas KKN. Akhirnya, keadaan ekonomi dan pemerintahan terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. Sedangkan periode kelima itu pada tahun 1998 sampai sekarang. Konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa ini disebut dengan masa reformasi. Tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945. Penghapusan dua fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif, dan presiden. Itu tadi adalah 5 periode demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Sedangkan ciri demokrasi Pancasila diantaranya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan itu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai HAM, tidak menganut sistem monopartai, pemilu dilaksanakan secara luber, tidak kenal adanya diktator mayoritas, mendahulukan kepentingan rakyat atau umum. Sekarang, pentingnya membangun kehidupan demokratis sesuai UUD NRI 1945 diantaranya adalah persatuan kedudukan di muka hukum. Jadi semua sama di muka hukum, tidak peduli dia melakukan kesalahan apa, harus tetap dihukum. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku budaya demokrasi di lingkungan keluarga, contohnya adalah membiasakan bekerja sama membersihkan rumah, saling menghormati pendapat anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman, mematuhi tata tertib sekolah, ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat adalah ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna, memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa, melaksanakan keputusan musyawarah tingkat RT. Sedangkan di lingkungan negara, ikut dalam kegiatan organisasi politik, mematuhi hukum yang berlaku, ikut dalam pelaksanaan pemilu. Nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya ada nilai kebebasan menyatakan pendapat, nilai kebebasan berkelompok, nilai kebebasan berpartisipasi, nilai kebebasan kesetaraan warga negara, nilai kesetaraan gender, nilai kedaulatan rakyat, rasa percaya, dan kerjasama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.